Pada zaman dahulu kala, dikisahkan tentang seorang pemuda bernama Awang Sukma. Pemuda ini memiliki tubuh yang gagah dan paras yang kuat. Setiap harinya, Awang Sukma lebih suka mengembara untuk melihat berbagai macam kehidupan dan makhluk hidup. Bukan hanya ke daerah perdesaan, Awang Sukma juga suka berkelana menyusuri hutan belantara. Bahkan dia memiliki rumah yang dibangun antara pohon-pohon besar di dalam hutan. Dia merasa hidupnya damai saat tinggal di hutan. Selama hidup di hutan, Awang Sukma hidup berdampingan dengan semua hewan yang ada di dalamnya. Karena kedekatannya tersebut, dia akhirnya diangkat menjadi penguasa hutan yang diberi gelar Datu. Sebagai seorang Datu, dia akan berkeliling setiap 1 bulan sekali. Awang Sukma akan melihat dan mengamati daerah kekuasaannya. Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pohon. Setiap pagi, Awang Sukma menghabiskan waktu dengan duduk di bawah pohon rindang, tidak lupa mengalunkan lagu dengan meniup seruling kesayangannya. Sep, apakah aku selamanya akan hidup sendiri seperti ini? Tentu saja tidak, Wang. Tuhan pasti akan memberikan kamu jodoh yang mendampingimu. Tapi mana? Mengapa dia tidak menemuiku? Suatu hari kamu pasti bertemu dengan jodohmu. Terima kasih ya Sep, telah memberi saran kepadaku. Ya, sama-sama. Namun kala itu, mendadak terdengar suara dari arah telaga. Awang Sukma mencoba mengintip dari balik celah batu. Setelah mencoba mencari tahu siapa yang ada 7 gadis yang cantik jelita, mereka terlihat sedang bermain-main air sambil bersenda gurau. Awang Sukma terpesona dengan kecantikan mereka. Dalam hatinya ia bertanya-tanya. Melihat itu, Awang Sukma tiba-tiba ingin mengambilnya. Dia melihat para bidadari masih asik bermain. Dia mengambil selendang yang letaknya tidak jauh dari tempatnya bersembunyi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil dan menyembunyikannya. Selendang itu berharga untuk bidadari karena itu adalah satu-satunya alat untuk kembali ke kayangan. Gerakan Awang Sukma ketika mengambil selendang membuat dedaunan di sekitarnya mengeluarkan suara berisik. Hal itu disadari oleh para bidadari. Mereka terkejut dan memandang ke arah sumber suara, dan segera naik ke atas telaga dan bergegas mengambil selendang masing-masing. Ketika ketujuh putri ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri itu adalah putri bungsu, yaitu putri yang paling cantik di antara ke-6 saudaranya. Dia mencoba mencari di beberapa tempat, namun tetap saja tidak menemukannya. Putri bungsu pun tidak dapat kembali ke kayangan. Ke-6 saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Gadis itu menangis sedih setelah ditinggalkan ke kayangan. Melihat itu, Awang Sukma pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati gadis tersebut. Tuan Putri, jangan takut dan sedih. Tinggallah sementara bersama hamba di sini. Pada awalnya sang bidadari merasa takut dan ragu untuk menerima pertolongan Awang Sukma. Setelah berpikir lebih jauh, akhirnya dia menerima uluran tangan Awang Sukma. Sementara itu, ayahanda mereka pun panik mencari ketujuh putrinya. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari putrinya. Pengawal! Iya, Yang Mulia. Mantap. Cepat kalian cari putriku sampai ketemu. Siap, Yang Mulia. Kedua pengawal itu pun segera mencari para putri. Tiba-tiba, datanglah ke-6 putri tersebut. Putri-putriku, di mana saja kalian dan di mana putri bungsu? Maafkan kami ayahanda, kami tadi habis dari bumi ayahanda. Apa? Kalian dari bumi?
Sudah, kalian tidak perlu tahu apa alasannya. Suatu saat pasti kalian akan tahu. Tapi ayah, Tidak ada tapi-tapian. Sekarang cepat pergi dari kamar. Putri bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa putri bungsu itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan putri bungsu pun menerimanya. Apakah Tuan Putri bersedia menjadi istri hamba? iya, aku bersedia. Setelah pernikahan tersebut, Putri melahirkan seorang anak bernama Kumala Sari. Kelahiran putri cantik mereka membawa kebahagiaan yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, sang putri melihat ada ayam hitam yang mengacak-ngacak padi di dalam lumbung. Dia pun bergegas mengejarnya dan mengusirnya agar keluar dari lumbung padi. Setelah tutup terbuka, dia sangat terkejut melihat apa yang ada di dalam lumbung tersebut. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bumbung dari kayu yang tergeletak begitu saja di dekat lumbung. Setelah tutup terbuka, dia sangat terkejut melihat apa yang ada di dalam bumbung tersebut. Ini selendangku. Hah, ternyata suamiku yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangku selama ini, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Setelah berpikir dengan matang, dia pun membulatkan tekad untuk kembali ke kayangan. Kemudian, putri bungsu pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya, dan Kumalasari pun sampai menangis. Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Melihat kejadian itu, Awang Sukma segera mendekati istrinya. Dia meminta maaf kepadanya karena telah menyembunyikan selendangnya. Namun sayang, semua ucapannya tidak mengubah tekad putri untuk tidak kembali ke kayangan. Adinda, Kanda, Adinda harus pergi. Jagalah putri kita. baiklah kalau begitu. Ibu harus pulang ke kayangan tempat ibu berasal. Kanda, Adinda harus pergi. Jagalah putri kita. Jika ia merindukan Adinda, ambillah 7 biji kemiri, masukkan ke dalam bakul, lantas bakul itu Kanda guncang-guncangkan. Lantunkanlah sebuah lagu dengan seruling Kanda, dan Adinda akan datang menemui Kanda. Akhirnya, putri bungsu pun terbang untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan anak dan suaminya. Sudahlah anakku, ibumu akan kembali jika kau merindukannya. Mulai hari itu, Awang Sukma bersumpah melarang semua keturunannya agar tidak memelihara ayam hitam. Awang Sukma merasa ayam hitam inilah yang menjadi sumber petaka dalam kehidupannya. Jika saja tidak ada ayam hitam yang masuk ke lumbung, pasti selendang itu tidak akan ditemukan oleh istrinya dan kehidupannya pasti tetap bahagia dan bersama. And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I see you driving your car down to school. Your lips are so fine and you're looking so cool.